Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versinta Cornelia Agustin, NIM 2018-534, Hukum Ekonomi Bisnis, kelas I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang surat berharga dan surat yang mempunyai harga. 1. Surat berharga. Pengertian surat berharga atau commercial paper adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga sering digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan modern, khususnya di kalangan para pengusaha. Banyak pengusaha yang menggunakan surat berharga sebagai alat bayar transaksi perdagangan karena dianggap lebih aman, praktis, dan memiliki gengsi tersendiri. Selain untuk mempermudah kegiatan transaksi, fungsi utama dari sebuah surat berharga adalah sebagai surat legitimasi karena surat berharga tersebut adalah panduan bagi si pemegang surat yang dianggap sebagai pihak yang dapat melakukan atau memiliki hak tertentu. Pengertian surat berharga menurut para ahli. 1. Menurut Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana atau pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi, pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Yang kedua, menurut Wirjono Projodikoro, surat berharga adalah surat-surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat itu juga dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. Yang ketiga, menurut Heru Supraptomo, surat berharga adalah surat yang dapat diperdagangkan dan merupakan alat bukti terhadap hutang yang telah ada. Yang keempat, menurut Rajim Wiratmaja, surat berharga adalah surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai serta dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Manfaat surat berharga. Fungsi dan manfaat dari surat berharga dapat dilihat dari sisi, yaitu dari segi yuridis dan segi fungsinya. Dilihat dari segi yuridisnya, manfaat surat berharga adalah sebagai berikut. 1. Untuk pembayaran. 2. Untuk alat pemindahan hak tagih. 3. Surat legitimasi atau surat bukti tagih. Dilihat dari segi fungsinya, manfaat surat berharga adalah sebagai berikut. 1. Surat yang sifatnya hukum kebendaan. 2. Surat tanda keanggotaan dari persekutuan. 3. Surat tagihan hutang. Ciri-ciri surat berharga. Secara umum, surat berharga mempunyai kesamaan dan karakteristik dan persyaratannya. Berikut ciri-ciri surat berharga. 1. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis. 2. Surat berharga harus memiliki nama. 3. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihat terkait. 4. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. 5. Di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. 6. Di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. 7. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Jenis-jenis surat berharga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam buku 1 titel 6 dan titel 7 menjelaskan mengenai jenis-jenis surat berharga. Berikut jenis-jenis surat berharga tersebut. 1. Wesel. Wesel merupakan surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, yang diberikan tanggal dan ditandatangani di suatu tempat, di mana si penerbit memberikan perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari membayar sejumlah uang kepada orang atau penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. 2. Surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise, di mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup
itu untuk menggantinya dan membawanya pada hari pembayaran. Yang ketiga adalah cek. Cek adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata cek, di mana penerbitnya memerintahkan kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, pembawanya pada saat ditunjukkan. 4. Kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi dan promes atas tunjuk adalah suatu surat yang diberikan tanggal, ditandatangani oleh penerbitnya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu yang diperlihatkan. Yang kelima, surat berharga di luar KUHD. Selain yang disebutkan di dalam KUHD, masih terdapat beberapa jenis surat berharga lainnya. Di antaranya adalah 1. Biliat giro. Adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah, bentuknya baku, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Selanjutnya, credit card atau kartu kredit. Kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai. Selanjutnya, travel check atau cek perjalanan adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank yang memiliki nilai, di mana bank penerbit sanggup membayar uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera dalam cek perjalanan itu. Selanjutnya, konsumen, sebuah dokumen yang menentukan syarat-syarat kontrak antara pengirim dan maskapai pelayaran. Konsumen berupa formulir yang dikeluarkan oleh maskapai dan dilengkapi oleh pengirim. Selanjutnya, perjanjian tertulis antara pemilik kapal dan pihak lain mengenai penyediaan kapal untuk mengangkut orang atau barang pada waktu atau perjalanan tertentu. Seringkali perjanjian tertulis ini digunakan oleh pemilik kapal sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari bank. Selanjutnya, delivery order. Surat berharga yang menyantumkan kata delivery order di dalamnya dan merupakan surat perintah dari pemegang delivery order diserahkan barang-barang yang disebut yang diambil dari konsumennya. Yang terakhir, surat saham. Surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagai bagian dari saham dari modalnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang surat yang mempunyai harga. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah bahasa Belanda papier van waarde. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan letter of value. Surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. Fungsi surat yang berharga atau surat yang mempunyai nilai bukan merupakan alat pembayaran. Penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu. Bahkan, bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasanya, ia masih memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya, seperti surat titipan sepeda motor hilang, yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan nomor bukti kendaraannya atau STNK, atau buku pemilik kendaraannya atau BPKB.
Sedangkan pada surat berharga, apabila suratnya itu lepas dari penguasa pemegangnya, yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mewujudkan hak tagihan itu. Contoh dari surat yang mempunyai harga: 1. Faktur, 2. Surat pernyataan, 3. Surat jalan atas barang, 4. Surat lamaran kerja, dan yang kelima, surat kuasa. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.